ke zaman keemasannya Nusantara, langsung ke jantung kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena kita mau bongkar salah satu pertanyaan paling fundamental, gimana sih cara mereka mencari Tuhan? Pasti sering dengarkan ya, narasi yang agak nyindir gitu. Katanya sebelum agama-agama besar masuk, leluhur kita, bahkan sekelas Majapahit loh, itu kerjaannya cuma nyembah batu sama pohon. Seolah-olah spiritualitas mereka itu cetek banget, primitif. Tapi beneran kayak gitu? Wah, ternyata anggapan itu salah total. Dan buktinya, ini yang seru. Bukan dari tafsiran kita sekarang, tapi langsung dari tulisan-tulisan keagamaan yang mereka buat sendiri. Kita cuma perlu lihat lebih dalam aja. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Salah satu sumber paling penting buat ngerti pemikiran spiritual Majapahit itu ada di sebuah naskah yang luar biasa. Namanya Niratra Prakerta. Nah, kitab ini, yang kemungkinan besar ditulis Empu Prapanca setelah kelar nulis Negara Kertagama, itu kayak rangkuman pandangan keagamaan di zaman itu. Jadi pertanyaannya, apa dong yang mereka sembah? Nah, Nirarta Prakerta ini ngenalin kita ke satu konsep, Sang Hyang Paramasiwa. Eits, ini bukan siwa yang ada di jajaran Trimurti ya, ini lebih ke esensi tertinggi, satu-satunya realitas sejati. Sosok yang tunggal, esa, dan jauh melampaui segalanya, bahkan di luar jangkauan pikiran manusia. Dan cara mereka menggambarkannya itu, wah, puitis dan dalam banget. Dibilang di naskah itu, dia itu nggak bisa dijangkau panca indera, nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh. Dia itu dekat, tapi sekaligus jauh. Melampaui semua alam yang kita kenal. Ini nunjukin konsep ketuhanan yang udah canggih dan abstrak banget kan? Nah, ini bagian yang paling menarik menurut saya. Gimana cara mereka memandang agama-agama yang berbeda? Buat orang Majapahit, nama-nama kayak Sang Buddha, Wisnu, atau Siwa, itu ya cuma sebutan yang beda-beda aja buat zat yang sama. Mereka percaya, biarpun agamanya kelihatan beda. Intinya, semua itu nyembah realitas tunggal yang satu itu juga. Yang juga mereka sebut Sang Hyang Paramasunya, atau kekosongan tertinggi. Oke, pertanyaannya lanjut nih. Kalau mereka udah punya konsep Tuhan yang seagung itu, terus apa tujuannya mereka beribadah? Apa buat dapat pahala dan masuk surga? Atau mungkin buat lepas dari siklus reinkarnasi? Ternyata bukan dua-duanya. Tujuan mereka itu jauh lebih radikal dari itu. Cita-cita mereka itu buat mencapai sunya, semacam kondisi hening atau kekosongan yang suci, supaya bisa nyatu sama Sang Pencipta. Dan ini nih yang paling penting. Penyatuan ini bukan ditunggu setelah mati, tapi diusahakan terjadi pas mereka masih hidup. Inilah yang namanya Jivatma Moksa. Terus gimana caranya buat sampai ke sana? Jawabannya itu bukan soal ritual semata, tapi soal penguasaan diri yang total. Jadi ini semacam perjalanan ke dalam diri buat menaklukkan semua keinginan dan nafsu yang datang dari panca indera kita. Konsep kuncinya itu namanya Trikaya, atau 3 saluran perbuatan. Menurut Prapanca, semua yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita, itu bisa diarahkan. Kalau arahnya ke kiri, ya jadinya jahat. Kalau ke kanan, hasilnya jadi bijak dan baik. Tapi, kalau diarahkan ke atas, langsung menuju Tuhan, nah inilah jalan menuju penyatuan ilahi itu. Salah satu praktik utama buat mengarahkan Trikaya ke atas, itu lewat tapa. Tapi jangan bayangin bertapa di gua ya. Tapa di sini tuh seni pengendalian diri yang luar biasa, yang wujudnya seringkali lewat puasa atau upawasa. Dan tapa ini ada tingkatannya, ada 3. Level paling dasar, sariraka, itu kita fokusnya cuma nahan lapar fisik aja. Naik ke level 2, wacika, di sini kita udah mulai lebih khawatir soal menjaga ucapan supaya nggak nyakitin orang. Nah, level tertinggi, manasa, itu pas perut dan mulut udah aman terkendali, fokus satu-satunya itu cuma ngejaga pikiran biar selalu ingat sama Sang Pencipta. Terus, apa yang terjadi kalau seseorang berhasil sampai ke level manasa dan mengalami sunya, dia bakal mengalami transformasi total. Ini bukan berarti dia jadi dewa atau mendadak hilang loh ya. Fisiknya ya tetap sama, tapi seluruh cara pandang hidupnya itu berubah drastis. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba kita bandingin. Orang yang belum tercerahkan itu kan fokusnya ke diri sendiri. Suka ngeremehin orang lain, gampang iri, bahkan seneng kalau lihat orang lain susah. Sebaliknya, orang yang udah mencapai sunya dan menyatu dengan Tuhan, orientasinya berbalik 180 derajat. Egonya hilang, fokusnya jadi menolong sesama, terus-terusan mengabdi ke masyarakat, dan ngelihat kebajikan sebagai harta yang paling tinggi nilainya. Prinsip ini dirangkum dengan indah dalam kutepan dari Nirarta Prakerta, Sang Siptantaya Len Sudharma Weka Sing Hinutamadana. Artinya kurang lebih, tidak ada kekayaan yang melebihi kebajikan.
Harta, keluarga, semua itu pada akhirnya bakal pisah dari kita. Tapi kebajikan itu bakal nempel terus. Jadi jelas banget kan, pencerahan versi Majapahit itu bukan berarti jadi pertapa terus kabur dari masyarakat. Justru sebaliknya, tujuannya itu buat menerapkan cara pandang baru yang tanpa ego ini ke dalam peran mereka masing-masing di tengah masyarakat. Gini deh contohnya, seorang raja yang tercerahkan, ya dia tetap jadi raja, tapi tujuannya bukan lagi buat kekuasaan pribadi, tapi buat kesejahteraan rakyatnya. Seorang petani, dia ya tetap nyangkul di sawah, tapi sekarang dia ngelakuin itu sebagai bentuk pelayanan buat komunitasnya. Perannya sama, tapi motivasinya itu udah berubah total. Dari aku jadi kita. Nah, semua ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang cukup provokatif. Filosofi Majapahit ini seolah-olah ngasih kita pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang. Gimana kalau tujuan tertinggi dari perjalanan spiritual itu ternyata bukan buat nyelamatin diri sendiri, tapi justru buat mendedikasikan hidup kita demi melayani semua orang di sekitar kita?